pagi, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Supaya hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran kita dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Sebelumnya kita sudah mempelajari hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Berarti udah pada tahu kan bagaimana itu hakikat fisika dan bagaimana itu keselamatan kerja di laboratorium. Dan pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran fisika. Terlebih dahulu kita akan mempelajari besaran fisika. Tujuan kita mempelajari besaran fisika ialah yang pertama, dengan mempelajari materi besaran fisika, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan menyebutkan besaran fisika dengan penuh semangat. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Udah pada penasaran kan bagaimana itu besaran fisika? Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana itu besaran fisika. Lanjut. Piramida Agung Giza adalah salah satu keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang, dibangun selama 20 tahun dengan 2 juta balok batu sampai tingginya mencapai sekitar 146 meter. Tapi, kalian tahu nggak sih, dulu bangsa Mesir belum mengenal satuan meter. Mereka menggunakan jarak dari siku ke ujung jari terjauh. Itu dinamakan cubit. Sekitar 4000 tahun yang lalu, bangsa Mesir menjadikan 1 cubit ini menjadi satuan panjang mereka. Di negara lain ada satuan jengkal, panjang dari ujung jempol sampai kelingking. Ada juga depa, ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri. Dan di Inggris pada abad 12 ada satuan panjang yaitu yard, jarak dari ujung hidung ke ibu jari pada saat tangan dibentangkan. Seiring dengan peradaban dan budaya manusia mulai berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk saling bertukar informasi, teknologi, jasa, dan perdagangan, sehingga kita membutuhkan keseragaman satuan antar negara, maka terlahirlah satuan internasional. Satuan internasional atau SI diambil dari sistem satuan di Prancis setelah revolusi Prancis pada tahun 1789. Besaran fisika. Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Besaran pokok merupakan suatu besaran yang tidak bergantung dengan besaran lain dan satuan sudah ditetapkan secara internasional. Sedangkan besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok terbagi menjadi 7. Yang pertama, panjang dengan satuan meter. Yang kedua, massa dengan satuan kilogram. Yang ketiga, waktu dengan satuan sekon. Yang keempat, kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang kelima, suhu dengan satuan Kelvin. Yang keenam, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol. Selain dari ketujuh besaran ini, berarti besaran turunan. Contohnya yang pertama adalah kecepatan, yang kedua gaya, yang ketiga volume, dan yang keempat luas. Contoh soal, tentukanlah satuan dari besaran turunan berikut. A. Volume, B. Luas, C. Kecepatan. Jadi kita harus menentukan satuan dari volume, satuan dari luas, dan satuan dari kecepatan. Baik, coba perhatikan, ini tadi contoh yang bagian A, kita disuruh mencari satuan dari volume. Untuk mencari satuan dari volume, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa rumus dari volume. Rumus dari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Panjang kali lebar kali tinggi.
Oke, kita singkatkan aja ya aku ya. Panjang kita buat P kali lebar kita buat L kali tinggi kita buat T. Baik. Coba kita lihat tabel pada besaran pokok. Adakah panjang di situ? Ya, ada. Panjang satuannya adalah meter. Jadi kita harus turunkan satuannya tersebut. Oke, kita kembali lagi ke soal kita ya. Oke, di sini ada panjang. Panjang ini kita turunkan satuannya adalah meter kali lebar merupakan turunan dari panjang. Berarti satuannya sama dengan panjang ya. Kita buat satuannya adalah meter kali tinggi juga seperti itu. Tinggi merupakan turunan dari panjang, maka satuannya sama dengan panjang yaitu meter. Sama dengan. Nah, kemudian kita kalikan. Meter kali meter kali meter. Hasilnya meter pangkat 3. Oke, inilah hasilnya ya aku ya. Berarti satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Oke, udah paham semua ya. Kemudian kita mengerjakan contoh yang kedua. Itu tadi adalah luas. Sama seperti yang bagian A tadi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa rumus dari luas. Rumus dari luas adalah panjang kali lebar. Oke, sampai di sini paham naku? Ya, Ibu harap paham semua ya. Kita buat singkatannya lagi. Panjang kita singkat menjadi P. Baru lebar kita singkat menjadi L. Sama seperti pengerjaan nomor 1, kita masukkan satuan dari panjang. Satuan dari panjang adalah meter. Kita singkat jadi M aja ya. Dan satuan lebar juga meter. Maka kita kalikan kedua insan ini. Meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Jadi satuan luas adalah meter pangkat 2. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal bagian C, yaitu mencari satuan kecepatan. Sama seperti pengerjaan bagian A dan bagian B, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus dari kecepatan. Rumus dari kecepatan adalah jarak per waktu. Oke. Coba kita lihat tabel pada besaran pokok. Adakah jarak di sini? Jarak tidak ada ya. Jarak merupakan turunan dari panjang. Maka kalau misalnya turunan dari panjang, dikatakan turunan dari panjang, maka satuannya sama dengan meter. Satuan jarak dan panjang itu sama, yaitu sama-sama meter. Maka kita buat dia naku ya. Jarak ini satuannya adalah meter. Oke, per. Kemudian kita lihat lagi di besaran pokok, adakah waktu di situ? Kita lihat, oke. Ya, ada waktu. Waktu satuannya adalah sekon. Sekon itu sama dengan detik ya. Oke. Di sini satuan waktu adalah sekon ataupun detik. Maka kita buat meter per sekon. Meter per sekon. Oke, kita buat meter ini menjadi M ya. M. Kemudian sekon menjadi S. Berarti satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Oke, sampai di sini paham ya nakku? Besaran fisika juga dapat dinyatakan dengan dimensi. Dimensi adalah cara besaran itu disusun dari besaran pokok. Dimensi dari besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu. Misalnya, panjang
dimensinya adalah L, massa dimensinya M besar, waktu dimensinya T besar, kuat arus listrik dimensinya I, suhu dimensinya J, intensitas cahaya dimensinya theta, dan jumlah zat dimensinya N. Apa sih sebenarnya fungsi dari dimensi? Dimensi memiliki dua fungsi. Yang pertama, membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Yang kedua, menentukan satuan dari besaran turunan. Contohnya, tentukanlah dimensi dari besaran turunan berikut ini. A. Luas, B. Kecepatan. Oke, tadi di contoh soal kita disuruh mencari luas ya terlebih dahulu. Baik, sama halnya seperti mengerjakan soal mencari satuan, di mencari dimensi juga sama, yaitu kita harus mengetahui rumus dari luas terlebih dahulu. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Sudah? Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang kita singkat jadi P, kemudian lebar kita singkat jadi L. Kemudian kita masukkan satuan dari panjang. Kita lihat ya di tabel besaran pokoknya. Oke, satuan dari panjang adalah meter. Oke, kita masukkan meter di sini ya. Lebar adalah turunan dari panjang. Berarti satuannya sama ya, sama-sama meter. Oke. Setelah selesai seperti ini, kemudian kita lihat dimensi di tabel dimensi. Oke, kita lihat ini besarannya panjang, satuannya meter dan dimensinya adalah L. Berarti di sini bisa kita buat dimensi L kali dimensi L. Sudah, maka kita kalikan dimensi L pangkat 2. Maka dimensi dari luas adalah L pangkat 2. Oke. Baik, kita masuk ke contoh bagian B, yaitu mencari dimensi dari kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu. Oke, kita masukkan satuan jarak dulu. Satuan jarak adalah meter. Meter per sekon. Oke. Kita mencari dimensinya ya. Kita lihat dulu meter. Kita lihat meter. Oke, ini berarti dari turunan panjangnya, yang jarak tadi turunan dari panjang. Meter, dimensinya L. Maka kita buat dimensi L per, kita lihat sekon. Apa dimensinya? Kita lihat ke tabelnya lagi. Oke, ini sekon ya. Oke, sekon. Besarannya adalah waktu. Dimensi sekon ini adalah T besar. Maka kita tuliskan lagi T besar. Dimensi T besar. Jadi L per T. Baru, kalau dimensi harus sejajar dia. Nggak boleh dia diperkan, tapi dia harus sejajar. Maka kita pindahkan T ini ke sebelah kanan L. Jadi caranya seperti ini aku ya. L dikali T kita pindahkan ke atas. T pada saat kita pindahkan ke atas dia akan menjadi negatif. Kenapa? Karena pada saat dia di bawah dia bernilai positif. Maka pada saat kita pindahkan dia ke atas dia menjadi L
T negatif 1. Berarti dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat minus 1. Paham ya?